Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi. Saya perkenalkan diri, saya sebagai host Gen Miranda TV. Sudah beberapa video yang saya tayangkan yaitu tentang Ka'bah atau arah kiblatnya umat muslim sedunia. Dan sekarang atau kali ini saya akan membahas tentang penentuan arah kiblat. Alhamdulillah kita sebagai umat muslim sedunia sangat gembira karena kita tidak susah-susah untuk mencari arah kiblat, karena ilmuwan para muslim dulu, mereka sudah bersusah payah mencari arah kiblat, dan sekarang kita hanya untuk melaksanakan sholat menghadap Ka'bah atau arah kiblat yang Allah tunjukkan kepada kaum muslimin sedunia dan orang-orang Islam yang sekarang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini saya akan membaca tentang begitu sulitnya menentukan arah kiblat atau arah untuk umat Islam. Untuk menentukan arah kiblat dengan cukup presisi dapat dilakukan dengan merujuk pada koordinat bujur atau lintang dari lokasi Ka'bah di Mekah terhadap masing-masing titik lokasi orientasi dengan menggunakan perangkat GPS. Untuk kebutuhan tersebut dapat digunakan hasil pengukuran koordinat Ka'bah berikut sebagai referensi penentuan arah kiblat. Lokasi Ka'bah adalah 25,21.2 lintang utara, 039,49.341 bujur timur, dan ketinggian 304 meter dpl. Adapun cara sederhana dapat pula dilakukan untuk melakukan penyesuaian arah kiblat. Pada saat tertentu 2 kali 1 tahun matahari dapat berada di atas Mekah atau Ka'bah. Sehingga jika pengamat pada saat tersebut melihat ke matahari dan menarik garis lurus dari matahari memotong ufuk atau horizon tegak lurus, pengamat akan mendapatkan posisi tepat arah kiblat tanpa harus melakukan perhitungan sama sekali. Asal pengamat tahu kapan tepatnya matahari berada di atas Mekah. Tiap tahun matahari berada pada posisi tepat di atas Mekah pada tanggal 28 Mei pukul 16.018 waktu Indonesia Barat dan tanggal 16 Juli pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Bumi berputar pada sumbu rotasinya dengan periode 24 jam. Bagi pengamat yang berada di bumi, efek yang diamati dari gerak rotasi adalah benda langit terlihat seolah-olah berputar mengelilingi bumi dengan arah gerak berlawanan dengan arah rotasi bumi. Bintang-bintang terlihat bergerak dari timur ke barat. Ini mirip dengan gerak pohon-pohon yang diamati saat mengendarai mobil. Seolah-olah pohon-pohon itu bergerak berlawanan arah dengan gerak mobil. Efek rotasi ini menyebabkan pengamat mengamati benda-benda langit termasuk matahari terbit di timur dan terbenam di barat.
Sementara itu bumi mengendarai matahari dengan periode 1 tahun. Akibatnya relatif terhadap bintang-bintang pada bola langit, matahari sendiri terlihat berubah posisinya dari hari ke hari, dan setelah 1 tahun kembali ke posisi semula. Matahari bergerak kurang lebih ke arah timur, namun karena bidang endar bumi ekliptika tidak sebidang dengan bidang rotasi bumi ekuator langit, maka gerak matahari tadi pun tidak tepat ke arah timur, tetapi membentuk sudut 23,5 sesuai dengan besar sudut antara ekliptika dan ekuator langit. Dari bumi, pengamat melihat seolah-olah matahari mengitari bumi. Pengamat melihat matahari mengitari bumi pada bidang ekliptika, karena bidang ekliptika membentuk sudut terhadap bidang ekuator bumi. Dalam interval 1 tahun itu, matahari pada satu saat berada di utara ekuator dan saat yang lain berada di selatan ekuator. Matahari bisa sampai sejauh 23,5 dari ekuator ke arah utara pada sekitar tanggal 22 Juni dan pada sekitar tanggal 22 Juni. 6 bulan kemudian, sekitar tanggal 22 Desember, matahari berada 23,5 dari ekuator ke arah selatan. Antara 22 Juni dan 22 Desember, matahari bergerak ke arah selatan ekuator, bergerak relatif terhadap bintang-bintang, sedangkan antara tanggal 22 Desember dan 22 Juni, matahari bergerak ke arah utara ekuator. Karena gerak tahunannya tersebut dikombinasikan dengan gerak terbit terbenam matahari akibat rotasi bumi, maka matahari menyapu daerah-daerah yang memiliki lintang antara 23,5 lintas utara dan 23,5 lintas selatan pada daerah di permukaan bumi yang memiliki lintang dalam rentan tersebut. Matahari 2 kali setahun akan berada kurang lebih tepat di atas kepala, karena Mekah memiliki lintang 21, 26 lintas utara, berarti berada dalam daerah yang disebutkan di atas. Maka 2 kali dalam setahun matahari akan tepat berada di atas kota Mekah. Kapan hal ini terjadi? Bisa dilihat dalam almanak, misalnya Astronomical Almanac. Penentuan arah kiblat dengan cara melihat langsung posisi matahari seperti yang disebutkan di atas pada tanggal-tanggal tertentu yang disebutkan di atas tidaklah bisa dilakukan di semua tempat. Sebabnya karena bentuk bumi yang bundar. Tempat-tempat yang bisa menggunakan cara di atas untuk menentukan arah kiblat adalah tempat-tempat yang terpisah dengan Mekah kurang dari 90. Pada tempat-tempat yang terpisah dari Mekah lebih dari 90. Saat matahari tepat berada di Mekah, matahari dilihat dari tempat tersebut telah berada di bawah horizon. Misalnya untuk posisi pengamat di Bandung. Saat matahari tepat di atas Mekah tengah hari, dilihat dari Bandung, posisi matahari sudah cukup rendah, kira-kira 18% di atas horizon. Sedangkan bagi daerah-daerah di Indonesia Timur, saat itu matahari telah terbenam, sehingga praktis momen itu tidak bisa digunakan di sana. Bagi tempat-tempat saat matahari tepat berada di atas Ka'bah, matahari telah berada di bawah ufuk horizon. Bisa menunggu 6 bulan kemudian. Pada tiap tanggal 28 November 21.09 Kutub Utara, tanggal 29 November tanggal
jam 4:09 waktu Indonesia Barat, dan 16 Januari 21 sampai 29, 17 Januari jam 4:29 waktu Indonesia Barat. Matahari tepat berada di bawah Ka'bah. Artinya pada saat tersebut jika pengamat tepat menghadap ke arah matahari, pengamat tepat membelakangi arah kiblat. Jika pengamat memancarkan tongkat tegak lurus, maka arah jatuh bayangan tepat ke arah kiblat. Jadi ini adalah para pengamat-pengamat yang dulu, para ilmuwan muslim yang telah menentukan arah kiblat, sehingga kita sekarang hanya menuju arah kiblat untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat. Cukup sekian dari artikel yang saya baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.